Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AA Channel, channel yang membahas tentang power tools, hobi, dan mungkin beberapa tips dan triks yang berhubungan dengan woodworking. Pada hari ini kita akan mereview sebuah jigsaw merek Black & Decker, tipenya KS700PE. Jigsaw ini saya beli sekitar tahun 2012, jadi mungkin sudah 8 tahun. Kita akan melihat bagaimana kondisi setelah 8 tahun pemakaian, karena saya cukup sering untuk menggunakan alat ini untuk potong-potong triplek atau apalah gitu ya. Yang pertama kita lihat spesifikasinya. Black Decker KS700PE dengan RPM di sini tertulis 3000 RPM, 3000 putaran per menit. Lalu wattnya 480 watt. Di sini juga dilengkapi dengan fiturnya ini untuk pendulumnya ini. Jadi ini difungsikan jika kita ingin memotong lebih cepat gitu. Jadi kita posisikan ke 1, 2 atau 3. Nah, dia akan memotong multiplek lebih cepat. Konsekuensinya pemotongan cepat itu akan berakibat ke ini, tidak halusnya hasil potongan kita. Tetapi kalau kita posisikan ke 0, ini lebih halus. Memang tidak sehalus circular saw atau miter saw. Tapi kita membeli sebuah alat jigsaw ini karena kita membutuhkan sebuah mesin potong, mesin gergaji yang dia itu bisa gerakannya bisa bebas gitu ya. Artinya kita bisa membuat sebuah lingkaran, kita membuat yang berbelok-belok lah gitu ya. Dan itu tidak mungkin kita potong dengan circular saw atau miter saw atau gergaji biasa. Nah, bagaimana kondisi setelah 8 tahun ini? Kita lihat di sini mata gergaji ini jadi oblak gitu ya. Kita sih nanti akan lihat, saya akan bongkar ini semua. Kita akan lihat apa yang menyebabkan mata gergaji ini ada semacam kayak spellingnya gitu ya. Fitur selanjutnya, jigsaw ini bisa untuk pemotongan miring dengan mengubah posisi base. Kita harus kendorkan dulu. Nah, kita bisa rubah ini untuk pemotongan miring, untuk pemotongan siku ke kiri ataupun ke kanan. Sekarang udah banyak di pasaran jigsaw yang sistem kemiringan base-nya ini sudah pakai sistem ini klik. Ada Stanley, DeWalt, dia sudah buat itu. Ya, tapi harganya di atas ini. Dulu ini saya beli 500.000 kalau tidak salah ya, tahun 2012. Tipe KS700PE. Tapi walaupun 500.000, tapi dia sudah cukup lengkap sih menurut saya. Dan sampai saat ini sih sebenarnya nggak pernah ada masalah. Karbon brush juga belum pernah diganti dan memang belum pernah dibongkar-bongkar. Makanya ini nanti saya akan lihat nih isi dalamnya. Ada lubang di belakang ini untuk dust bag. Hanya saya udah hilang ya teman-teman ya. Kita akan coba ininya. Jadi
tombol switch-nya itu mempunyai fitur variable speed. Kita bisa atur mulai pelan, lalu kita juga bisa menambah kecepatannya. Kalau pemotongan yang terus-menerus, mungkin ya kita harus mencet ini, locknya ini, supaya kita nggak usah mencet tombol yang terlalu lama, kan pegel juga. Jadi seperti ini, pencet dulu. Dia akan Nah, bagaimana cara mengganti mata gergaji ini, mata jigsaw-nya ini? Karena ini juga model lama ya. Kita harus membuka dengan ada 2 skrup di sini. Nah, ada 2 skrup di sini, teman-teman ya. Kita bisa mengganti. Nah, cukup simpel sebenarnya. Ini lama juga saya nggak bongkar-bongkar ini. Cukup simpel seperti ini saja, cukup 2 baut, lalu kita tarik, lalu sudah lepas. Kita bisa mengganti karena mata jigsaw itu ada 2 macam, dia bisa untuk wood, kayu, maupun plat atau besi gitu. Ini ada untuk metal. Ini untuk yang biasanya untuk besi itu dia matanya lebih halus. Kalau kayu lebih kasar. Kita akan bongkar ya. Kita lihat di dalamnya ini seperti apa kondisinya setelah pemakaian 8 tahun. Obeng ini menggunakan bintang ya. Ada banyak, 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8. Kita akan ini bongkar. Baik, sahabat A Channel, kita sudah bongkar ini. Kita lihat, tadi kan masalahnya mata gergaji ini kan oblak gitu ya, oblak. Nah begitu. Biasanya kalau jigsaw lain sebenarnya nggak cuman pemakaian yang sudah lama, kadang baru pun masih baru di unboxing ininya juga banyak yang tidak presisi. Tapi dulu ini presisi dulu waktu saya beli. Nah, setelah pemakaian 8 tahun akhirnya jadi oblak begini. Nah, saya pikir yang rusak adalah ininya. Bisa diakalin dengan kita ganjel gitu ya. Di sini pakai seng atau plat tipis, di sini bisa, di sini bisa. Tapi ini ternyata yang kena ininya. Di sini nih udah longgar, udah kemakan, udah aus. Ya kalau mau di repair lagi ya ini bisa dicariin gantinya. Mungkin ke service center atau ke tukang bubut. Ini bisa dibubut ini. Tapi yang namanya jigsaw, sebenarnya kita ini tidak bisa terlalu berharap pemotongan jigsaw itu bisa lurus seperti circular saw, karena setiap alat punya fungsi yang berbeda. Seperti yang tadi saya ungkapkan tadi, bahwa jigsaw ini sebuah alat mesin potong untuk membuat sebuah misalnya lingkaran atau ukiran atau yang berbelok-belok gitu. Kita lihat angker, armatur atau angker ini masih lumayan bagus, masih mulus ini ya.
Karbon berasnya juga masih cukup, artinya saya nggak usah ganti. Ini pertama kalinya saya bongkar, teman. Karena memang tidak pernah ada masalah, kecuali oblak tadi, ininya oblak. Ya, baik, angkernya bagus, bearing juga ini kita lihat masih halus. Hanya ini aja, mungkin nanti saya gimana nih, apakah ke tukang bubut, saya mau coba ininya, istilahnya ditambah daging, terus supaya dia nggak oblak. Ya, kita akan pasang kembali. Baik, tadi kita sudah bongkar, kita sudah melihat ternyata oblaknya ini mata ini dari asnya itu apa, jigsawnya itu sendiri ya, yang itu udah nggak bisa diakalin karena itu dari asnya, bukan dari housingnya, bukan dari rumahnya. Kita pasang kembali jigsawnya. Lanjut ke pemasangan habis. Oke, teman-teman, kita udah bongkar tadi. Kita akan coba. Jangan-jangan setelah dibongkar-bongkar jadi rusak. Kita coba. Alhamdulillah, bagus. Walaupun sudah 8 tahun. Kita akan coba ukur berapa tingkat kebisingannya. Coba ya. (73 desibel). Menurut saya sih cukup halus untuk pemakaian yang sudah 8 tahun ya. Kita timbang berapa? 1,7 kilo. Tingkat kebisingan sudah, ditimbang sudah. Kita akan mencoba untuk pemotongan, ya misalnya kita ambil contoh huruf mirip-mirip huruf S lah ya. Spidol misalnya kita akan memotong begini. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa saya nggak pakai kacamata, jadi kelilipan. Teman-teman ya, lihat ya, masih cukup bagus. Tentu ini tidak bisa dikerjakan oleh itu circular saw atau meter saw, harus jigsaw. Terus kita akan coba juga sebenarnya bisa nggak sih ini untuk memotong 45 derajat. Jadi seperti kayak fungsi meter saw. Bagaimana caranya?
kita garis. Mana F-clamp-nya? Jatuh teman-teman. Oke. Nah, kita harus miringkan ini. Kita cabut dulu. Kita akan miringkan, lalu kita lihat 45 derajat. Jadi ini kita kira-kira masih bisa nggak ya nanti hasilnya siku, kita nanti lihat. Untuk Stanley tipe tertinggi dia udah nggak perlu pakai obeng, dia cukup di swipe gini terus jadi mirip kayak naik turunnya circular saw. DeWalt juga bikin, tapi untuk Black Decker dia harus manual pakai obeng. Ya lumayan lah, mudah-mudahan bisa. Belum dicolokin teman-teman. Coba ya. Geser. Ini seperti ini hasilnya. Apakah presisi? Kita lihat. Rasanya sih ya nggak begitu presisi. Benar nggak ini? Tapi kita agak sedikit amplas-amplas dulu untuk ngilangin ini serabut kayunya. Ya, tidak presisi. Jadi di sisi sini renggang, lalu sudutnya juga nggak sampai 90 derajat. Nah, tapi paling tidak bisa. Hanya perlu di finishing lagi supaya dia lebih siku. Baiklah, sahabat AA Channel. Tadi kita sudah coba uraikan, kita sudah praktekkan langsung memotong seperti ini, juga memotong siku ya, di sininya 45 derajat. Kita tadi sudah lihat hasilnya seperti apa. Memang tidak maksimal, tapi paling tidak bisa dilakukan oleh alat ini. Jadi menurut saya alat ini cukup kuat ya, durable. 8 tahun sudah dipakai, belum pernah ada kerusakan, hanya oblak sedikit saja di sini. Tapi untuk pemotongan tidak ada masalah. Saya memang tidak menguji pemotongan lurus karena ya untuk sebuah jigsaw potong lurus ya memang agak-agak susah. Kita bisa gunakan circular saw.
Semoga video ini bermanfaat, bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang akan membeli sebuah jigsaw. Sekian video dari saya. Silahkan like, komen, subscribe AA Channel. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.